Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menarik Xian yang tampak bersemangat di belakangnya saat dia mempelajari gua di belakang dinding batu. Setelah itu, matanya membuat kontak dengan dokter peri kecil, Su Qian, dan Xiaoli. Doki dalam tubuh mereka diam-diam beredar. Hanya kemudian mereka perlahan-lahan berjalan ke lubang yang telah dibuat paksa oleh Xian. Mereka perlahan berjalan masuk. Mereka sangat berhati-hati ketika mereka menempatkan setiap langkah karena mereka tidak menyadari apa yang tersembunyi di sini. Mereka berjalan melewati terowongan kecil sebelum akhirnya berhenti di dalam gua beberapa saat kemudian. Berdiri di tempat ini, mereka samar-samar dapat melihat cahaya yang dipancarkan dari dalam gua. Beberapa gambar binatang ajaib hadir di dinding batu di sekitar gua. Dalam sekejap mereka tampak memiliki aura yang keras dan ganas. Namun, penghadangan semacam ini sama sekali tidak berguna melawan kelompok Xiaoyan. Su Qian berjalan di depan. Di antara mereka semua, dia menyimpan sebagian besar kekuatannya. Dia tidak menghabiskan banyak kekuatan saat berurusan dengan Old Min-san. Itu paling aman untuk membuatnya berada di depan sambil menjelajahi gua ini di mana mereka tidak tahu tentang kemungkinan jebakan. Di dalam gua ada tangga batu yang panjang. Tangga batu meluas ke kegelapan samar di bawah di mana seseorang mengalami kesulitan melihat. Beberapa moonlight rocks, memancarkan cahaya redup, telah ditempatkan di dinding gunung sekitarnya dengan cara mosaik, mengusir kegelapan di dalam gua. Pasangan mereka berjalan di tangga batu, perlahan menurun. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya tiba di ujung. Di ujung tangga ini ada pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu benar-benar berwarna hitam dengan penutup lumut di atasnya, membuatnya sangat pucat. Izinkan aku. Xian segera mengajukan diri ketika dia melihat itu adalah pintu batu. Wajah mungilnya dipenuhi kegembiraan. Gadis kecil ini sepertinya suka menghancurkan sesuatu. Kamu hanya harus menunggu dengan tenang, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan meraih Xian. Setelah itu, dia mengangguk ke Su Qian. Tidak ada yang tahu situasi di tempat ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah berhati-hati. Su Qian tersenyum ketika dia melihat ini. Tangannya yang keriput perlahan-lahan menekan pintu batu. Setelah itu, ekspresi di matanya menjadi guritan. Sebuah doki yang agung yang cukup untuk menghancurkan gunung dan mematahkan bebatuan melonjak keluar dari lengannya dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, ia dengan kasar menghantam pintu batu dengan suara yang sangat keras. Blar, potongan-potongan batu terbang ke segala arah dan pintu batu itu langsung tertutup oleh garis-garis retakan. Dengan bang, pintu itu tiba-tiba runtuh. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar. Mata semua orang menyipit secara naluriah ketika cahaya yang kuat muncul. Segera, ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia dengan lembut berteriak, "First Elder, berhati-hatilah." Tangisan Xiaoyan baru saja terdengar ketika angin kencang bertiup dari balik pintu batu. Angin kencang menerkam ke arah Su Qian di depan. Huff. Perubahan mendadak yang tak terduga itu tidak membuat Su Qian panik. Tangannya meringkuk saat lengannya yang lembut segera berubah menjadi sesuatu yang keras seperti logam. Dia dengan kasar menyapu mereka di depannya. Suara tajam dari angin yang berhembus bersiul dan bergema di seluruh gua. Dentang. Saat lengannya menyapu, angin melonjak keluar seperti gelombang dan menabrak benda yang menerkam. Setelah itu,
Xiao Yan dan yang lainnya mendengar jeritan tajam ketika sosok besar itu tiba-tiba menembak ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Lengan Su Qian bergerak sekali lagi setelah memaksa kembali penyerang diam dengan satu serangan. Angin liar bersiul dan debu di depannya benar-benar diusir, menyingkap ruang di balik pintu batu. Sebuah gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiao Yan. Cahaya di dalam gudang sangat terang. Semua lingkungan gudang telah dibangun dari batu hitam logam yang keras. Dalam sekejap, gudang ini tampaknya telah dibuka dari urat batu hitam logam. Ada cukup banyak rak di dalam gudang. Banyak gulungan tertata rapi. Di sisi lain, ada sejumlah lemari kristal. Orang samar-samar dapat melihat banyak bahan obat langka yang ditempatkan di dalamnya. Tatapan semua orang perlahan menyapu gudang. Segera, tatapan mereka berhenti di Magical Beast raksasa berbentuk ular di tanah. Jelas, itu adalah penyerang diam-diam dari sebelumnya. Kelas Ado Wang Magical Beast berani menyerang aku yang lama. Su Qian perlahan masuk ke gudang. Dia melirik pada Magical Beast, yang telah menggulung dirinya sendiri. Itu menunjukkan lidah ular biadabnya kepada mereka. Ini seharusnya menjadi penjaga tempat ini. Xiao Yan juga tersenyum. Tatapannya hanya menyapu binatang ajaib sebelum beralih ke gudang. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat begitu banyak gulungan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji. Sungguh layak menjadi faksi kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Koleksi ini memang bagus. Ini semua diatur dalam hal kelas. Xiao Li tanpa sadar tertawa saat dia berjalan lebih dekat ke rak buku dan melihat kata-kata tingkat rendah kelas Xuan tertulis di atasnya. Xiao Yan mengangguk. Tatapannya menyapu sebelum dia berjalan ke bagian terdalam dari gudang. Teknik Xuan Class Do atau metode Qi tidak akan menarik perhatiannya. Dia agak ingin tahu tentang apakah lembah api iblis memiliki koleksi metode Qi kelas tinggi atau teknik Do yang akan menyebabkan dia merasa terkejut. Mendesis-mendesis. Melihat itu kelompok Xiao Yan telah mulai mencari gudang tanpa rasa takut. Ular besar yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau segera melilit dan mengangkat tubuhnya. Sambil mengulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya, membawa kekuatan besar yang dengan kasar menyapu ke arah kelompok Xiao Yan. Ekornya baru saja diayunkan, dan belum mendekati targetnya ketika itu diraih oleh tangan kecil yang tidak proporsional dengan ukuran ekornya. Pemilik tangan kecil itu melirik ular raksasa itu sebelum melengkungkan mulutnya. Setelah itu, dia menarik ekor dan menyeret ular keluar dari gudang. Terlepas dari bagaimana ular besar itu berjuang, tangan kecil yang mengandung kekuatan menakutkan dan tidak gemetar sedikit pun. Kekuatan kasar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku bertanya-tanya apa jenis eksistensi yang menakutkan. Bentuk aslinya adalah Xiao Yang tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat ia menyaksikan Magical Beast yang berbentuk seperti ular diseret keluar dari gudang oleh Xi Yan dan dilemparkan ke beberapa yang tidak diketahui tempat. Aku juga tidak terlalu yakin. Ketika aku melihat gadis ini saat itu, dia sudah tidak sengaja memakan body transforming dress yang matang. Namun, dengan mampu memiliki kekuatan menakutkan seperti itu sebagai seorang anak, kemungkinan tubuhnya yang sebenarnya adalah luar biasa. Su Qian merajut alisnya dan menjawab, namun, ada rumor itu ada cukup banyak klan binatang sihir misterius di selatan Central Plains di benua ini. Kekuatan klan binatang ajaib sangat kuat. Seseorang mungkin dapat memperoleh sedikit informasi tentang bentuk nyata gadis kecil ini di sana. Magical Beast Clan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti ketika dia mendengar nama yang agak asing ini. Di tempat-tempat itu, sebagian besar binatang ajaib hidup bersama seperti suku. Terlebih lagi, ketika mereka mencapai level tertentu, beberapa bis magis,
terutama binatang unik yang memiliki garis darah kuno, mendapatkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Selain itu, mereka mampu berubah menjadi bentuk manusia. Menambahkan ini ke umur panjang mereka, kekuatan fondasi mereka secara alami cukup besar. Bahkan faksi manusia biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Tentu saja, ada. Su Qian menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai titik ini dan berkata, ada beberapa klan manusia yang memiliki warisan yang juga berasal dari zaman kuno. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian dia diam-diam mengangguk. Dia tahu itu apa yang dikatakan Su Qian sepertinya adalah jenis klan misterius yang mirip dengan yang ada di belakang Sun Er. Central Plains adalah tempat paling menarik di benua Doki. Ukuran tempat itu tak terbandingkan luas dengan para ahli sebanyak awan. Seseorang dapat mengatakan itu berdiri di puncak tempat itu setara dengan berdiri di puncak benua Doki. Su Qian tersenyum samar dan berkata, di tempat itu, kamu mungkin secara bertahap bersentuhan dengan faksi di belakang pacar kecil kamu. Namun, beruntung itu saat ini kamu tidak lagi kecil seperti Dado Si ketika kamu baru saja memasuki akademi. Ada beberapa hal yang secara bertahap kamu miliki kekuatan untuk diperjuangkan. Namun, kamu hanya mendapatkan kualifikasi untuk memperjuangkannya. Jika kamu ingin mencapai langkah itu di dalam hati kamu akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Tangannya perlahan membelai gulungan di depannya. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menekan badai di dalam hatinya. Namun, wajah cantik itu, seperti bunga teratai yang bermekaran di dunia duniawi ini, diam-diam muncul. Wajah ini mengalami kesulitan menghilang. Sun Er, tangan di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba dikencangkan. Panas yang sulit disembunyikan juga naik di matanya. Dia ingat dengan jelas kata-kata yang Sun Er telah katakan padanya sebelum dia pergi. Sebelum mencapai kelas Dozong, dia tidak boleh melakukan kontak. Sepertinya dia khawatir tentang berbagai penghalang dari dalam klan ketika mereka bertemu. Dozong ya. Wajah muda mengungkapkan tekad di bawah cahaya. Dari cara dia melihatnya saat itu, seorang Dozong tampak sebagai level yang jauh dan tidak bisa dicapai. Sekarang, bagaimanapun, itu dalam jangkauan. Tunggu aku, pada saat itu, aku akan membiarkan semua orang di klan kamu tahu itu penglihatan kamu adalah yang terbaik. Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Matanya juga meledak menjadi ekspresi panas yang belum pernah dilihat, ambisi, dan antisipasi. Yang disebut sampah dari klan Xiao akhirnya akan memberikan semua orang kejutan besar. Pada saat Xiao Yan menarik pikirannya, langkah kakinya juga berhenti. Dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Rak-rak di sampingnya tidak memiliki banyak gulungan seperti yang ada di depan. Sebaliknya, hanya ada 4 kotak kayu kuno. Beberapa kotak kayu ini dibungkus dengan besi tempa dengan beberapa gambar kuno diukir pada mereka. Orang bisa mengatakan sekilas itu mereka bukan barang biasa. Lingkungan rak buku ini bukan tanpa perlindungan seperti rak buku lainnya. Ada penghalang cahaya samar di sekitar mereka, mengisolasi mereka. Energi padat samar-samar yang dipancarkan oleh penghalang cahaya yang menyebabkan kejutan memancar di mata Xiao Yan. Hal-hal yang baik memang perlu menjadi sedikit unik. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk secara paksa merusak penghalang cahaya ini. Ketika pikiran ini melintas di hatinya, pandangannya perlahan menyapu rak buku, dan segera berhenti pada 2 kata sederhana di atas rak buku. Di kelas, senyum muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat 2 kata ini. Sepertinya perjalanannya tidak sia-sia kali ini. Di kelas metode Qi dan teknik Do adalah barang langka. Selain itu,
agar mereka dapat ditempatkan dengan sangat berharga oleh roh setan tanah tua. Sepertinya mereka bukan barang biasa. Tirai cahaya redup menutupi rak buku. Tirai cahaya ini mungkin tampak tipis dan lemah tetapi mengandung energi yang kuat. Hah! Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu penghalang cahaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia telah menemukan itu sekeliling penghalang cahaya ini berisi beberapa jejak spasial yang sulit untuk diperhatikan. Penghalang cahaya ini seharusnya adalah sesuatu yang ditempatkan oleh roh gunung tanah tua. Ini berisi beberapa kekuatan spasial di dalamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, ada kemungkinan itu upaya paksa untuk menghancurkannya akan merusak barang-barang di dalamnya. Sufyan di sisinya juga menemukan keunikan penghalang cahaya ini. Dia segera mengerutkan kening sedikit dan berbicara agak canggung. Harta dan buku rahasia ini biasanya memiliki beberapa batasan. Jika seseorang membuat kesalahan, mereka akan dihancurkan dan yang lain akan kembali dengan tangan kosong. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di ujungnya. Itu dengan lembut membuat kontak dengan tirai cahaya. Zing, zing. Tirai cahaya mulai berfluktuasi setelah api membuat kontak dengannya. Riak melingkar menyebar dari titik kontak. Tiba-tiba, ruang di luar penghalang cahaya mulai berubah. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika dia menyadari perubahan itu. Api di jarinya perlahan tersebar. Meskipun penghalang cahaya ini mungkin tampak lemah, energi yang terkandung di dalamnya akan tiba-tiba meledak jika itu dihancurkan dengan paksa. Kekuatan eksplosif itu mungkin tidak kuat, tetapi seharusnya tidak banyak masalah untuk menghancurkan gulungan itu. Melihat Xiao Yan menarik tangannya, Sufyan dan yang lainnya mengerti itu penghalang cahaya ini tidak semudah membatalkan seperti yang mereka bayangkan. Mereka semua tenggelam dalam pikiran. Hantu iblis tanah tua memang layak menjadi bintang 7 elit Douzong. Bahkan segel yang dia tinggalkan sangat merepotkan. Sufyan menghela nafas saat dia berbicara. Perasaan seperti ini bisa melihat harta karun tetapi tidak bisa mengambilnya mengerikan. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi Ziyan, yang melompat mundur setelah menghabiskan sihir-sihir. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia hampir lupa itu Ziyan tampaknya memiliki kekebalan alami terhadap segel energi ini. Saat itu, dia telah mampu menembus segel energi padat dalam Akademi Batin tanpa itu menimbulkan hambatan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ziyan segera menjadi berhati-hati. Dia mendengus setelah melihat cara Xiao Yan yang tersenyum saat dia kembali. Keluarkan semua barang di rak ini dan aku akan mengembalikan semua bahan obat yang telah kamu simpan kepada aku. Selain itu, aku akan membantu kamu menyempurnakan semuanya menjadi rasa yang paling kamu sukai. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Mata seperti permata Ziyan segera cerah ketika dia mendengar ini. Namun, dia bertindak dengan tenang dan berjalan di depan rak buku. Dia melirik penghalang cahaya di luar rak buku dan segera berkata, "Khawatir, kamu harus menepati janji." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Ziyan akhirnya membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya ke penghalang cahaya. Setelah itu, dia mencapai rak buku tanpa halangan apapun di depan wajah kaget kelompok itu. Dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu satu persatu. Kemampuan aneh gadis ini benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Bukan hanya dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan-bahan obat yang langka. Sekarang, dia bahkan memiliki kekebalan terhadap penghalang energi ini. Sufyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya, memperhatikan saat Ziyan mencabut 4 kotak kayu tanpa banyak usaha.
Nada suaranya penuh dengan keheranan. Xiao Yan mengangguk sambil berbagi pemikiran yang sama. Dia segera mengambil 4 kotak kayu kuno dari tangan Xian dan membukanya satu demi satu. 2 gulungan berwarna perak ditempatkan di dalam kotak pertama. Bahan gulungan ini cukup aneh, muncul seperti sejenis kristal aneh. Permukaan mereka bahkan memiliki sedikit petir yang berkeliaran seperti ular perak. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat gulungan yang tampak luar biasa ini. Setelah itu, dia mengambil satu dan perlahan menariknya terbuka. Rushing Lightning Mirror, di kelas tingkat menengah, metode Qi hubungan kilat cahaya. Kejutan di mata Xiao Yan semakin tebal ketika dia melihat pendahuluan yang tertulis di gulungan itu. Metode Qi afinitas Lightning cukup langka. Kelas-kelas tinggi seperti itu bahkan lebih sulit ditemukan. Aku tidak disangka itu mereka akan menemukannya di sini. Saudara kedua, ini adalah sesuatu yang bagus. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Xiao Li. Setelah itu, Xiao Yao lalu melemparkan gulungan itu kepadanya. Xiao Yan milik afinitas api. Metode Qi yang sangat ringan tidak banyak gunanya baginya. Xiao Li buru-buru membuka gulungan itu setelah menerimanya. Joy segera muncul di wajahnya saat dia dengan bersemangat berkata, ini sebenarnya adalah kelas di tingkat menengah ajang metode Qi. Hahaha, sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Setelah berkerumun di sekitar daerah Black Corner untuk waktu yang lama, dia secara alami mengerti hanya jenis keributan seperti itu. Qi metode kelas ini akan menciptakan jika dilelang. Tentu saja, dia secara alami tidak cukup bodoh untuk mengambil Rushing Lightning Mirror ini ke pelelangan. Dia adalah afinitas petir. Jika dia memiliki Rushing Lightning Mirror, kemungkinan dia akan dapat mengisi daya ke kelas Do Haung dalam waktu yang sangat singkat. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat Xiao Li yang bersemangat. Dia mengeluarkan gulungan berwarna perak lainnya di dalam kotak kayu. Dia tertawa pelan, mengejutkan metode petir tidak aktif, di kelas tingkat menengah teknik Do. Ini adalah teknik Do yang membentuk satu set dengan Rushing Lightning Mirror. Sepertinya akuisisi saudara kedua hari ini akan fantastis. Xiao Yan melemparkan gulungan ini ke Xiao Li saat dia berbicara. Xiao Li buru-buru dan mengambilnya dengan hati-hati sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sepertinya hantu iblis tanah tua ini juga tidak mau mengambil metode Qi semacam itu untuk dilelang. Oleh karena itu, dia akhirnya menyimpannya di sini. Suqian melirik Xiao Li yang tertawa dan tersenyum ketika dia berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia sekali lagi membuka kotak kayu dan gulungan berwarna merah terang yang agak familiar muncul di matanya. Teknik penciptaan api. Xiao Yan segera terkejut ketika dia melihat gulungan ini dan akhirnya mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Ekspresi tak berdaya segera muncul di wajahnya. Dia sudah memperoleh ini keterampilan penciptaan api dari Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Namun, dia belum berlatih sekarang. Dia tidak mengharapkan orang lain muncul pada saat ini. Xiao Yan mengambil gulungan itu dan perlahan mendorongnya terbuka. 3 kata besar, teknik penciptaan api, dicantumkan ke matanya. Ini menyebabkan tampilan tak berdaya di wajah Xiao Yan menjadi lebih besar. Tampaknya benda ini tidak banyak berguna. Tepat ketika Xiao Yan berencana untuk menyimpannya secara acak, tangannya, yang perlahan menarik gulungan itu, tiba-tiba berhenti. Tatapannya segera berhenti pada kata yang sangat terang merah yang ditulis di belakang 3 kata besar, teknik penciptaan api. Nyata. Teknik penciptaan api, nyata. Xiao Yan langsung tercengang ketika dia melihat kata nyata ini. Dia segera merajut alisnya.
Mungkinkah teknik keterampilan api yang dia dapatkan dari Fang Yan dan dua sesepuh lainnya adalah palsu? Sementara dia mengerutkan kening dengan saksama, Xiao Yan dengan sigap menarik gulungan itu dan dengan hati-hati membaca kata-kata di atasnya. Teknik penciptaan senjata api ini adalah sesuatu yang telah lama aku lakukan selama bertahun-tahun untuk memperbaiki diri. Di masa lalu, teknik keterampilan api mungkin kuat, tetapi diperlukan setidaknya 3 orang untuk berlatih untuk menggumpal dan membentuk semacam firdaus surga palsu. Selain itu, setiap kali diaglomerasi, orang akan membayar harga yang mahal. Namun, keterampilan ini satu tingkat lebih tinggi. Mempraktikkannya sendiri juga akan memungkinkan seseorang untuk berhasil membentuk Flames Heavenly Flames. Apalagi kekuatannya jauh melebihi yang pertama. Tendangan juga jauh lebih lemah. Meskipun metode pelatihan lebih rumit, itu dapat dianggap sebagai kesalahan yang dapat diabaikan jika dibandingkan dengan apa yang dapat diperoleh. Xiao Yan tanpa sadar terpengaruh saat pandangannya perlahan menyapunya. Alasan mengapa dia tidak berlatih teknik keterampilan api adalah karena reaksi besar yang datang dari aglomerasi api surgawi. Tendangan semacam ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Namun, itu tak terduga itu hantu iblis tanah tua sebenarnya mampu memperbaikinya hingga kesempurnaan seperti itu. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar memiliki kemampuan hebat. Setelah aku berhasil menguasai teknik penciptaan api ini, apakah aku dapat membentuk semacam firdaus palsu surgawi sendiri di masa depan? Jika itu yang terjadi, eliminasi api lotus tidak lagi memiliki pengekangan satu-satunya. Ini akan sangat membantu aku dalam usaha aku menuju dataran tengah. Roh iblis tanah lama ini benar-benar telah membantu aku. Kegembiraan samar muncul di wajah Xiao Yan ketika dia berpikir sampai titik ini. Perjalanan ini hari ini memang tidak sia-sia. Su Qian dan yang lainnya tersenyum ketika mereka melihat kegembiraan di wajah Xiao Yan. Setelah itu, tatapan mereka dilemparkan ke 2 kotak kayu kuno yang tersisa. Xiao Yan juga tertawa ketika dia melihat tatapan mereka. Setelah itu, dia membuka 2 kotak kayu itu bersama-sama. Kotak-kotak kayu dibuka, memperlihatkan 2 benda di dalamnya. Salah satunya adalah manik bulat merah bulat seukuran kepalan tangan, sementara yang lain adalah gulungan bambu yang tampak seperti coklat keabu-abuan. Tatapan kelompok Xiao Yan pertama kali berkumpul pada manik merah menyala. Mereka bisa merasakan itu mengandung energi afinitas api liar dan kekerasan. Ini, monster-monster. Mata Xiao Yan dengan tegas tetap pada manik merah menyala saat dia berbicara dengan agak tidak yakin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peringkat inti monster yang tinggi. Ya, itu memang inti monster, namun, peringkatnya cukup tinggi. Selain itu mungkin milik peringkat tinggi Magical Beast yang sudah bisa mengubah tubuhnya. Jika tidak, sepertinya tidak akan memiliki warna dan energi seperti itu. Su Qian membelai jenggotnya. Kejutan melintas di matanya saat dia berkata, menurut tebakanku, binatang ajaib ini seharusnya menjadi peringkat 7 peninggalan api inti monster. Tidak disangka itu hantu iblis tanah tua bahkan memiliki benda semacam itu. Peringkat 7 Magical Beast. Itu setara dengan kelas Dousong. Inti monster yang terbentuk di dalam tubuh binatang ajaib seperti itu sangat berharga. Selain itu, kecerdasan binatang ajaib di peringkat ini tidak kalah dengan manusia. Jika itu benar-benar dipaksa untuk jalan buntu, itu akan menghancurkan diri sendiri inti monster dan tidak akan membiarkan musuh-musuhnya mendapatkan apapun. Oleh karena itu, jarang ada orang yang bisa mendapatkan inti monster dengan peringkat seperti itu. Xiao Yan mengangguk. Mata terkejutnya berhenti sejenak di manik merah menyala. Setelah itu, dia beralih ke bulir bambu yang sangat biasa.
Gulungan bambu itu berwarna coklat keabu-abuan. Bahannya juga tampak sangat biasa. Namun, Xiaoyan tahu itu sesuatu yang disimpan di sini oleh hantu iblis tanah tua tidak akan biasa. Xiaoyan perlahan menarik gulungan bambu itu terbuka setelah dengan lembut memecahkan garis kecil di atasnya. Setelah itu, beberapa kata-kata darah yang mengandung kekerasan kejam muncul di depan tatapannya yang menyapu, menyebabkan jantungnya melompat tiba-tiba. Boneka Setan Langit. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.